Megawati sudah ngomong, kami tidak perlu suara orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam tusuk itu di situ nanti, bukan Islam dia. Nggak ada prinsip. Semua yang Bapak coblos, demi Allah ditanya nanti tanggung jawabnya di akhirat. Kenapa kau pilih itu? Apa masalahnya? Kenapa kau pilih itu? Apa sebabnya kau pilih dia? Apa? Mari, apa alasanmu? Kalau Bapak mencoblos hanya dikasih 300.000, asariku pisaru-saru, bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Hai kau yang masih memilih pemimpin tak peduli pada Islam, kalau kau tidak menolong orang memperjuangkan Islam, kau tidak akan ditolong Allah. Kalau engkau tidak memilih orang yang peduli Islam, maka Islam akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak akan memperdulikan agama Allah. Rapat di istana itu adalah soal itu, cemas terhadap kekalahan. Jadi yang terjadi sebetulnya kekalahan sedang berlangsung, ongoing bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena survei terakhir dari Kompas misalnya, itu membuat petahana itu rapat 32 jam sehari, 24 jam rapatnya untuk menangisi kecenderungan kalah, 8 jam adalah rapat untuk perencanaan kecurangan. Karena orang yang terlalu berambisi untuk menang, begitu diperlihatkan bahwa ada tren kalah, reaksi primitifnya adalah merencanakan kecurangan. Begitu logikanya. Karena itu kalau saudara-saudara lihat di hari ini misalnya, wajah saudara-saudara wajah bergembira karena ingin menjemput kemenangan yang tak terhindarkan. Itu bedanya. Karena itu saya mendorong agar supaya LSM mahasiswa naikkan tagar untuk mengundang Carter Center, segala macam Namprel, supaya ikut mengawasi proses pemilu di. Kami mau menyatakan juga bahwa syarat untuk menjadi pimpinan partai politik di Partai Demokrat dari pusat sampai ke ranting itu sama syaratnya, memiliki KTA, karena setiap yang anggota punya hak memilih dan dipilih. Muldoko itu pada saat dia menjadi ketua umum partai, KTA-nya dari mana? Siapa yang mengeluarkan KTA? Sementara KTA itu ditandatangani langsung oleh ketua umum. Apakah pada saat itu Muldoko ada KTA? Dia tidak punya KTA. Seorang pemulung yang memiliki KTA, dia lebih berhak menjadi ketua umum partai daripada seorang Muldoko, mantan jenderal bintang Ampa, mantan panglima, mantan kasat, tapi jadi perampok Partai Demokrat. Maka terkutuklah kalian Muldoko. Untuk dan atas nama teman-teman Partai Demokrat Kota Ketombagu, Pulau Mondoraya, terus menyatakan mengutuk tindakan Muldoko yang saat ini lagi berupaya untuk melakukan peninjauan kembali dalam upaya mengambil kepemimpinan Partai Demokrat di Indonesia. Tujuan mereka agar Partai Demokrat terobok-obok dan koalisi perubahan untuk kebaikan yang terdiri dari 3 partai, Nasdem, Demokrat, dan PKS, itu supaya dibubarkan karena ketakutan mereka kepada Anies Baswedan sebagai capres. Ini yang sengaja mereka goyang saat ini agar pencapresan Anies Baswedan ini kembali terganggu. Maka untuk urusan itulah kami datang, kami hadir, kami pertaruhkan segalanya untuk mempertahankan eksistensi Partai Demokrat demi untuk tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya tambahkan. Insya Allah apa yang kami perjuangkan akan dikabulkan oleh Allah SWT. Dan kepada saudara Muldoko, pesan saya yang terakhir, walikuli umatin ajalun, faijaja ajalun, la yastahirun sa'atan wa la yastadimun. Tiap-tiap manusia sudah ditetapkan batas usianya. Ya, apabila sudah tiba waktunya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dibunuh meskipun sedetik. Anda sudah tua Muldoko, harusnya Anda beribadah. Anda sudah tua Muldoko, bukan mustahil Anda akan mati besok. Yang harusnya hari ini Anda perbaiki ibadah. Takbir! Ya, lebih kurang aja, lebih jadi perampok, lebih jadi pengkhianat di negeri ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY Denny Indrayana ancam gulingkan Presiden Jokowi. Ancaman itu disampaikan Denny Indrayana di akun Twitternya pada Selasa 30 Mei. Pada cuitannya, Denny Indrayana menyinggung pernyataan Jokowi yang berniat cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Pengamat hukum tata negara itu juga menuding Jokowi telah terlibat dalam pengambil alihan Partai Demokrat yang diketuai oleh Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Denny pun membandingkan kepemimpinan Jokowi saat ini dengan mantan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon.
Ia menyamakan kasus yang dialami Partai Demokrat sama dengan skandal Watergate dan menyebabkan mundurnya Presiden Richard Nixon karena takut dimakzulkan. Maka dari itu, menurut Dennis, secara teori, ikut campurnya istana dalam pengambil alihan paksa Partai Demokrat juga bisa menjadi pintu masuk pemakzulan Presiden Jokowi. Saya SMA itu pernah ikut pertukaran pelajar, dapat tempatnya di Amerika Serikat. Karena saya berasal dari keluarga religius di Jogja, Muslim religius, AFS di sana menempatkannya ke keluarga religius juga, yaitu Roman Catholic. Tinggal dengan keluarga, dan ibu angkat saya itu di sana adalah koordinator pendidikan di gereja Katolik. Komplit kan? Apa yang terjadi? Ibu saya adalah orang yang paling banyak melatih saya untuk jadi bisa bicara, Pak. Kenapa? Karena beliau menjadi promotor. Apa yang beliau lakukan? Saya diajak ke gerejanya, bukan ikut misanya. Ikut misanya saya nggak ikut. Di sana itu gereja di lantai atas, lantai bawahnya ruang hall kosong. Setelah selesai acara kebaktian, lalu di bawah nanti ada sarapan pagi. Oke, saya selalu ikut sarapan paginya, ngobrol sama semuanya. Kebaktiannya mohon maaf saya nggak ikut. Nggak ikut kebaktiannya. Tapi misanya saya nggak ikut. Tapi saya ikut dengan, kenapa? Ibu saya bilang, Nis, if you join this, kalau Anda ikut di bawah sini, Anda akan ketemu dengan semua orang. Dan apa yang terjadi? Itu tahun 88, orang nggak tahu banyak tentang Indonesia, nggak tahu banyak tentang Islam. Banyak orang bertanya, terus apa yang dikerjakan ibu saya? Saya digilir, Bu, bicara dari gereja ke gereja menjelaskan tentang Islam di Amerika Serikat. Diputer, yang muter siapa? Yang muter adalah ibu angkat saya yang menjadi koordinator pendidikan di gereja Katolik Roma. Diputerin, bukan bercerita tentang Islam, menceritakan pada semua. Dan apa yang terjadi, Bapak sekalian? Yang terjadi justru itulah interaksinya level grassroots. Dan saya pernah suatu ketika ketemu satu orang mengirimkan foto, dia lihat saya muncul di berita gitu, rasanya seperti pernah lihat orang ini gitu. Zaman dulu dikirimkan fotonya ketika kita sama-sama tahun 88. Bapak sekalian, interaksi itu yang kemudian saya merasa jika di tanah kita berikan ruang interaksi seperti ini yang lebih luas, saya percaya bahwa mencintai Indonesia akan bisa menjadi tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera. Kita memilih untuk Indonesia, menggapai cita lewat suara kita. Bagimu Indonesia, sukseskan demokrasi, jadi pemilih berdaulat, negara Indonesia tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, demi Indonesia damai sejahtera.